Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat karunia terutama taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan mengawali kembali kajian pekanan yaitu syarah kitab Riyadhus Shalihin yang memang sudah beberapa saat lamanya belum kita awali. Alhamdulillah, mudah-mudahan meskipun masih di tengah kondisi situasi darurat ya, pandemi, maka insyaallah kita tetap berusaha untuk menjaga secara protokoler, menjaga jarak, menghindari bersalaman untuk sementara waktu. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar ya, kemanusiaan kita dalam rangka menghindarkan dari musibah dan bencana. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Malam hari ini pokok bahasan kita masih melanjutkan mungkin beberapa bulan sebelumnya ya, dan catatan garis kita sampai pada tema atau kitab dan bab ma yud'a bihi lil marid. Nah, ini cocok ini untuk situasi dan kondisi kita. Apa yang kita baca kepada orang-orang yang sakit. Jadi ada petunjuk, ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang kita baca ketika kita sakit atau ketika kita menjenguk orang yang sakit. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu asy-syai'a minhu, apabila ada seseorang yang mengadukan sesuatu terjadi pada dirinya, au kanat bi qarhatun au jurhun, atau ada luka. Jadi ada luka dalam dirinya, di badannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi usbu'ihi hakadha, sambil atau dengan jari telunjuknya seperti ini. Wa wada'a Sufyan ibnu Uyainah ar-rawi, dan Sufyan ibnu Uyainah yang meriwayatkan hadis ini, beliau kemudian meletakkan sababatahu bil ardi, jari telunjuknya di bumi. Thumma rafa'aha, lalu mengangkat jari telunjuknya itu dari tanah. Wa qala, kemudian sambil berdoa, bismillah turbatu ardina biriqi ba'dina yushfa bihi saqimuna biidzni rabbina, muttafaqun alaih. Bismillah, dengan asma Allah. Turbatu ardina, tanah bumi kami. Biriqi ba'dina, dengan air ludah sebagian dari kami. Yushfa bihi saqimuna, Allah akan sembuhkan
orang yang sakit di antara kami. Biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari nomor 5304 dan juga Imam Muslim nomor 4061, bab istihbabir ruqyah, yaitu tentang bab disunnahkan untuk meruqyah. Meruqyah itu membaca doa-doa ketika kita sakit. Hadirin rahimakumullah, ini kita dapatkan di dalam riwayat pertama ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab atau di dalam kitab bab ini, hadis pertama ketika seseorang mendapatkan di badannya luka, jadi penyakit atau luka terutama, karena bahasa qarhatun au jurhun itu luka di badan, entah kena pisau, entah kena tusuk, entah tersandung ya. Jadi terkena luka, maka salah satu di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan meludah di jari telunjuknya. Jari telunjuknya diludah oleh Nabi, lalu kemudian jari telunjuk yang sudah diludah itu kemudian diletakkan di bumi, di tanah. Dicampur jari ludahnya dengan tanah. Nah, di tanah kemudian beliau sambil mengusap lukanya. Jadi campuran dari air ludah dan kemudian tanah diusapkan di bagian lukanya sambil beliau berdoa ini. Jadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah, dengan maju asma Allah, turbatu ardina, tanah bumi kami, wa biriqi ba'dina, dengan air ludah di antara kami, yushfi bihi saqimuna, jadi Allah akan sembuhkan sakitnya biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Hadirin rahimakumullah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Pertama, dengan keberkahan doa. Ini kan ada doa. Lebih-lebih kemudian kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Ini hal yang paling penting. Maka di dalam doa dan efektivitas dari apa yang kita baca, meskipun kadang logika kita mengatakan apa hubungannya antara tanah dengan air ludah kita. Nah, kalau kita cuma coba-coba, maka tidak akan efektif. Syaratnya dua. Orang yang membaca mesti yakin doanya itu betul-betul hadir dari hati. Harus yakin dengan apa yang kita baca. Itu syarat yang pertama. Maka ketika kita membaca bismillah, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan. Allah, ketika kita mengatakan bismillah, ya Allah, ini ada sakit, ada luka, jadi mungkin entah korengan entah karena tertusuk, kena pisau, kesandung, entah habis kecelakaan dan seterusnya. Karena ini adalah sesuatu seizin Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sakit dan Allah pula yang menyembuhkan. Maka ketika kita menyertakan Allah, maka kita sesungguhnya sedang menghadirkan kekuasaan Allah yang Maha menyembuhkan. Baik dengan tanpa sebab Allah mampu, maupun dengan sebab Allah juga mampu. Bahkan dengan sebab yang sangat sederhana Allah juga mampu. Itulah Asy-Syafi. Baik dengan sebab atau sebab yang mungkin kita anggap bukan sebab, atau sesuatu sebab yang dalam pandangan kita mustahil, bahkan Allah mampu untuk menyembuhkan tanpa sebab sekalipun. Itulah Asy-Syafi. Maka keyakinan ini yang kurang dari kita. Rata-rata kita selama ini lebih bergantung mengandalkan kepada sebab. Yakin kalau sudah ketemu vaksinnya. Yakin betul kalau sudah ada obatnya. Yakin betul kalau sudah datang ke mana? Datang ke dokter.
Masya Allah. Padahal seluruhnya itu adalah sebab, bukan penyebab. Subhanallah. Betapa banyak orang ke sana kemari mencari kesembuhan. Ternyata kesembuhan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Cerita seperti itu banyak sekali. Salah satu fenomena yang sangat terkenal, dan dalam sebuah cerita itu digambarkan bagaimana kadang tidak ada hubungannya. Ada seorang yang cerita, saya dapat juga video, kemudian juga nonton di YouTube, dan itu banyak ditulis di buku-buku tentang cerita-cerita nyata. Ada seorang orang Riyadh, ya, ini orang Riyadh, orang dari Riyadh. Dia seorang ibu yang sudah lama mengidap kanker, stadiumnya stadium 4. Harapan kecil adalah banyak doanya. Masya Allah. Pokoknya setiap kali hingga kemudian sudah diputuskan untuk melakukan operasi secara total. Nah, 1 bulan sudah dicadangkan untuk melakukan operasi. Lalu kemudian memang dia perlu bantuan, perlu pertolongan, maka dia mendatangkan seorang pembantu. Kebetulan pembantu itu dari Indonesia. Seorang pembantu Indonesia. Wanita Indonesia. Ada sesuatu yang cukup membuat dia takjub, di mana setiap kali biasanya lama di kamar mandi. Jadi selama datang, jadi biasanya lama di kamar mandi. Akhirnya ditanya, apa yang kau buat? Biasanya selalu engkau ketika di kamar mandi lamanya luar biasa. Sehingga akhirnya dia mengatakan, karena memang subhanallah dia meninggalkan karena kebutuhan. Padahal baru saja melahirkan. Sehingga ketika lama di kamar mandi itu mengeluarkan air susunya. Air susunya. Untuk apa? Karena sakit yang luar biasa. Mendengar cerita ini langsung iba. Dia segera kemudian, nih aku beri uang tiket untuk pulang dan gaji kira-kira selama 2 tahun. Kau pulang segera. Pulang segera. Nanti kalau 2 tahun telepon ini komunikasikan atau telepon aku kembali. Kalau kau mau balik silahkan, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Subhanallah, pulang ke Indonesia dan memang diminta ya untuk pulang karena kasihan melihat gimana nanti nasib anaknya. Ini seorang tuan yang luar biasa. Namun apa yang terjadi hadirin pada waktu yang sudah dijadwalkan untuk dilakukan sebuah operasi, ternyata ketika di CT scan tidak didapatkan satu pun virusnya. Betul-betul total sembuh. Sehingga sang dokter itu bertanya, apa yang kau makan? Apa yang kau lakukan? Padahal hari ini jadwalnya untuk operasi. Tapi ternyata sedikit pun tidak ada luka, tidak ada virus. Sembuh total. Jadi tidak perlu ada operasi. Maka diceritakanlah apa yang sedang terjadi sebulan yang telah berjalan. Ketika mendengar ini, dokter pun menangis luar biasa. Terharu. Dan cerita seperti ini banyak. Hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala kadang menyembuhkan sesuatu yang tidak kita sangka. Saya langsung dapat cerita juga. Ada seseorang yang juga sama. Diklaim kena kanker yang harus juga dioperasi di Kuala Lumpur. Lalu kemudian dia datang ke sebuah panti asuhan tunanetra di Pontianak ini, karena yang bercerita adalah yang punya. Jadi, kemudian sebelum dia berangkat, dia minta doa, dia sedekah, dia minta doa, lalu minta didoakan kepada para penghafal Al-Quran tunanetra ini. Apa yang terjadi? Di luar dugaan, karena dia ikhlas. Padahal setiap sudah berjalan hampir 2-3 tahun, harus mengkonsumsi obat-obat nggak pernah berhenti. Hingga pada titik di mana Allah subhanahu wa ta'ala hadapkan, memang kita hanya bersandar kepada Allah. Kita hanya berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Totalitas, semua sebab sudah kita ambil. Datang ke dokter, minum obat, selama ini bolak-balik ke Kuala Lumpur, sudah dilaksanakan. Tinggal sebab-sebab yang sifatnya langit, dan ini yang utama. Maka dia datang, bawa sedekah, minta doanya para tunanetra itu untuk didoakan. Apa yang terjadi? Sesuatu yang di luar dugaan. Ini sesuatu yang tanpa sebab. Tidak perlu operasi, sembuh total. Hingga akhirnya dia kemudian sang bapak ini
minta untuk setiap malam gratis makan. Jadi bahkan ngundang orang-orang sekitar. Ini sesuatu yang kadang-kadang tidak kita sangka. Tapi intinya, hadirin rahimakumullah, kuncinya saat kita betul-betul merendahkan diri dan menolkan kekuatan kita, kemampuan kita, pada saat itulah Allah memberikan pertolongan. Selama ini kita ini masih setengah hati. Nah, itu masalahnya. Setengah hati ketika berdoa. Tidak yakin, lebih yakin obat dan juga dokter daripada resep-resep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya para ulama, resep yang ditawarkan oleh Nabi ini, kata kuncinya pertama memang orang yang membacanya harus yakin total. Dan biasanya kondisi-kondisi seperti itu hanya kita dapatkan saat kita dalam kondisi terjepit. Ya. Kondisi kepepet kata orang. Udah terjepit, tidak ada lagi pintu, ruang, mau kemana kita. Saat itulah betul-betul hadir. Itu yang disebut dengan tadarru'. Ya, tadarru'. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Naml itu, "Ammay yujibul muttarra." Siapakah yang akan mengijabah orang yang muttar? Muttar itu dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjepit. Biasanya orang fokusnya luar biasa. Merendahkannya luar biasa. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala betul-betul totalitas tawakalnya. Nah, kalau doa kita begini nih, insya Allah efektif. Tapi kalau cobalah ini, Masya Allah. Kalau coba-coba nggak akan pernah efektif. Makanya para dokter sendiri juga mengatakan efektivitas obat itu hanya 30%. Jadi 30%. Saya dikatakan seperti itu dari beberapa spesialis. Saya dapat mereka mengatakan begitu. Efektivitasnya itu 30%. 70%-nya apa? 70%-nya adalah keyakinan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa, dengan Bismillah menghadirkan ini. Yang kedua tentu yakinnya orang yang dibaca. Yang baca yakin, yang dibacakan juga mesti totalitas keyakinannya. Dia menerima secara total dan yakin bahwa ini adalah bagian daripada obat yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya berikan kepada kita. Maka insya Allah akan bertemu. Nah, selama ini kadang boleh jadi yang baca kurang yakin, atau mungkin yang baca mengikhlaskan, tapi yang dibacakan tidak sempurna tauhidnya. Dia tidak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berikan. Tapi kalau yakin, insya Allah Allah akan berikan efeknya. Nah, contoh seperti ini memang jarang kita lakukan. Ada luka, jari telunjuk diludah lalu diletakkan di tanah. Lalu jari telunjuk dengan tanah yang kita campur itu sambil dibacakan Bismillah, turbatu ardina. Jadi wariqu ba'dina. Lalu kemudian yushfi mardana biizni rabbina. Maka Bismillah. Dan hadirin rahimakumullah, ini diantara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini sampaikan dalam riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, insyaallah. Hadis yang kedua, wa anha radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'dha ahlihi, adalah beliau menjenguk sebagian keluarganya yang sedang sakit. Yamsahu biyadihil yumna, beliau kemudian mengusap dengan tangan kanannya. Wa yaqul, sambil beliau berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Muttafaqun alaih. Adalah Nabi ketika beliau datang menjenguk, ini berarti Nabi di dalam riwayat ini termasuk di antara kesunahan adalah menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit termasuk di antara sunnah. Sampai-sampai Nabi dalam riwayat yang lain, orang yang menjenguk orang yang sakit maka dibersamai doa 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mendoakan kita. Yang kedua juga untuk membesarkan hati.
Ya kan? Kalau kita sedang kena musibah, lalu kemudian ada orang yang menjenguk, lalu memberikan hiburan kepada kita, rasanya agak sedikit berkurang. Jadi berkurang. Karena apa? Kita memberikan kebahagiaan. Jadi subhanallah, datang pergi dapat doanya 70 malaikat, kemudian menghibur, memberikan hiburan orang yang sakit. Tapi jangan pula kita kadang-kadang tidak pakai adab. Jadi datang kepada orang yang sakit seperti kita silaturahim orang yang sehat. Lama, sejam 2 jam begitu, ngobrol ke sana kemari. Orang mau istirahat ini. Jadi mestinya kita juga harus paham. Jadi kita datang memberikan hiburan, insya Allah. Nanti ya, salah satunya kita mendoakan, lalu kita memberikan hiburan. Mudah-mudahan insya Allah ini rahmat. Allah akan memberikan semua kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Sambil kita mendoakan. Di samping bagi kita, insya Allah juga menjadi sarana. Ya, menjadi sarana untuk bersyukur. Sebab biasanya kita hadirin rahimakumullah, baru dapat merasakan nikmatnya sehat saat kita itu tahu kehilangan kesehatan itu. Nah, kita datang ke orang sakit, baru tampak ya Allah, duduk nyaman, ya kan? Tidur nyenyak, makannya nikmat. Ini orang yang sakit duduk payah, tidur pun tidak nyenyak, makan pun semuanya hilang rasanya. Maka kita akan lebih menambah apa? Menambah rasa syukur. Lalu kita manfaatkan, mumpung sehat nih. Allah masih berikan kepada kita kebugaran. Banyak-banyak gunakan untuk kita ibadah. Gunakan untuk sholat berjamaah. Gunakan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita merasakan nikmatnya itu. Sebab kalau sudah sakit, mau datang ke masjid dari mana? Mau sholat lama-lama, tidak mampu. Mau baca Quran, tidak bisa. Mata berkunang-kunang, pusing kepala kita. Nah hadirin rahimakumullah, itu juga salah satu di antara fungsinya. Kenapa kita datang kepada orang yang sakit dan mendoakan. Nah ini mendoakan. Nah Nabi SAW ketika menjenguk sunnahnya, kita ini kadang lupa. Datang kepada orang sakit, lupa atau belum tahu adab-adabnya. Sudah jenguk, tapi enggak doa. Apa yang dilakukan Nabi? Letakkan tangan kanan kita di yang dirasakan sakit. Ma, Pak, Bu, Dek, mana yang sakit? Misalnya, punggung. Letakkanlah di punggung. Letakkan di punggung. Lalu kemudian tangan kanan beliau diletakkan di tempat yang sakitnya. Lalu sambil membaca doa ini. Allahumma Rabban nas. Adhibil ba's. Ya Allah, Tuhannya manusia. Hadirin, kita tawassul. Dengan siapa? Dengan Rabb. Apa makna Rabb itu? Rububiyah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan sakit, yang kemudian menyembuhkan, yang mengatur segala sesuatu. Itu namanya Rabb. Kita tawassul kepada Rabbin nas, Tuhan yang mengatur alam semesta. Termasuk ya Allah, Engkau yang menciptakan sakit sang hamba ini. Engkau pula yang insya Allah memiliki kekuatan semata untuk menyembuhkannya. Bagi Allah sangat mudah. Sudah saya katakan, baik dengan sebab atau dengan sesuatu yang dalam logika kita sama sekali bukan sebabnya. Bahkan Allah mampu untuk menyembuhkan tanpa sebab sekalipun. Bayangkan hadirin, Nabi Ayub 18 tahun beliau diuji oleh Allah, sakit. Sampai beliau itu mengadu kepada Allah, enggak apa-apa. Rabbi anni massaniyaddur. Ya Allah, betul-betul berat menimpaku. 18 tahun. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Qur'annya itu, beliau mengatakan binusbin wa adzabin. Nusbin itu keletihan, kepayahan, adzabin, siksaan begitu ya. Dan diungkapkan dalam bentuk nakirah. Artinya apa? Bentuk nakirah itu disebutkan para ulama di tafsir, sakit yang diderita oleh Nabiullah Ayub selama 18 tahun itu sulit untuk kita gambarkan. Saking parahnya, saking beratnya. Itu dengan ungkapan nusbin. Betul-betul beliau mengalami selama 18 tahun itu payah. Jadi kepayahan yang luar biasa. Namun beliau tidak sebutkan. Beliau hanya Rabbi anni massaniyaddur. Itu adabnya luar biasa. Ya Allah, aku tertimpa
kesulitan ini ya Allah. Tertimpa kesulitan. 18 tahun ternyata diberikan kesembuhan oleh Allah. Urkut birijlika dighzan. Dah, detakkan kakimu, maka nanti akan muncul apa? Akan muncul air. Ternyata dengan air itu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kesembuhannya. Suruh buat mandi, sembuh totalitas, dikembalikan seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkan seperti ini hadirin rahimakumullah. Ketika kita bertawasul tadi dengan bismillah. Ini kita tawasul dengan Allahumma Rabban nas. Rabban nas. Yang mengatur, yang berikan kesembuhan, besar hati kita, yakin jiwa kita. Maka totalitas kita hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adhibil ba's. Ya Allah, hilangkan sakit ini. Ba's itu artinya sakit. Jadi kepayahan ketika kita menghadapi rasa sakit. Washfi. Washfi. Sembuhkan. Nah, kita mohon kepada Allah. Washfi. Bacanya washfi ya. Jangan hati-hati kalau baca ini karena jauh sekali maknanya. Washfi. Washfi itu sembuhkan. Tapi kalau kita baca alifnya ashfi, bahaya itu. Ahlik. Makanya diingatkan ya. Ahlik. Jadi kalau kita baca ishfi, nah itu ishfi. Itu baru sembuhkan. Tapi kalau dibaca ashfi, hancurkan ya Allah. Jauh sekali. Yang satu sembuhkan, yang satu hanya beda fathah sama kasroh. Maka hati-hati kalau baca. Ishfi. Ishfi itu artinya apa? Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan. Anta syafi. Engkau yang maha penyembuh. Masya Allah. Hadirkan Allah yang kuasa untuk menyembuhkan segala sesuatu. Anta syafi. Engkau yang memberikan kesembuhan. La shifa'uka illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Jadi hadirin, kita tawasul kepada Allah. Bahwasanya Allah yang menyembuhkan segala sesuatu. Allah meneguhkan kembali tauhid dan keyakinan kita bahwa penyakit-penyakit virus ke apapun namanya, bentuk penyakit itu seluruhnya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit, ya, dan Allah yang menjamin telah menyiapkan obatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam satu riwayat hadis ya, ini hadisnya Imam Ahmad, Ibnu Majah, ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah telah menyiapkan obatnya. Insyaallah corona ini insyaallah Allah yang turunkan sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk apa? Bagi orang yang beriman rahmat insyaallah. Bagi orang yang beriman ada rahmat bagi kita. Itu hadisnya Aisyah. Dijadikannya musibah corona nih dalam konteks hari ini, wabah itu rahmatan lil mukminin. Kalau andai kata kemudian Allah wafatkan karena itu, dia mati syahid. Tapi kalau kemudian Allah berikan, Allah uji, lalu dia bersabar dan diberikan kesembuhan, diberikan pahalanya. Pahala orang-orang yang syuhada. Masya Allah. Ini luar biasa bagi kita. Nah tentu kita wajib ikhtiar. Kita wajib mengambil sebab. Makanya di dalam doa ini asy-syafi termasuk asmaul husna. Kita tawasul dan memohon kepada Allah. Ishfi antas syafi. Asy-syafi siapa? Allah. Makanya Nabi Allah Ibrahim tatkala beliau mengenalkan Tuhannya kepada orang tuanya ketika diusir, beliau mengatakan apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar ini sebab-sebab syariat yang memang harus kita lakukan. Oh, orang yang terkena corona misalkan ada yang mengatakan ini pakai minyak kayu putih, ambil. Jadi ada mungkin pengalaman, tentu berdasarkan pengalaman. Nah, lebih-lebih lagi ikhtiar yang sifatnya maknawi seperti ini. Nah, kita selama ini kurang memantapkan iman. Maka virus corona ini kalau kita tidak benar-benar mensikapi bisa menghancurkan tauhid kita. Lebih ditakuti. Jadi luar biasa. Tapi
terlalu kemudian sombong juga tidak boleh. Tapi terlalu takut sampai kemudian menjadi orang yang kayak paranoid begitu, salah pula kita. Kan begitu kan? Maka sebab-sebab yang sifatnya syar'i ambil semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhilah ya firra minal majdumi firaraka minal asadi. Jadi kalian larilah dari penyakit wabah sebagaimana kalian lari dari singa. Ambil sebab. Nah, nih. Kemudian juga Nabi SAW ketika melihat ada onta yang sakit, beliau kemudian katakan jangan campur itu onta sakit dengan onta yang sehat. Nabi juga sebut ikhtiar itu bagi kita. Nah, kita kembali kepada bagaimana adik-adik kesehatan. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan penjagaan-penjagaan yang sifatnya maknawi. Nah, yang sifatnya maknawi sebab apa? Ini dari Allah dan Allah yang akan melindungi kita. Baca setiap pagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama, penuh dengan keyakinan. Ini yang akan memberikan kekuatan. Baca ketika sore a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ikhtiar. Aku berlindung ya Allah daripadamu dengan semua bentuk dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari keburukan makhluk-makhlukmu. Nah, ini ikhtiar, termasuk doa. Kalau sudah sakit seperti ini, kita baca doa. Salah satunya ini, letakkan kepada dalam diri kita. Tidak mesti orang lain. Kalau kita menjenguk, ini kita lakukan. Kalau kita bisa juga kita lakukan dengan diri kita sendiri. Ya, dengan diri kita. Bahkan ini yang lebih sempurna. Hadirin, menjadi catatan bagi kita, yang paling utama adalah meruqyah diri sendiri. Ini yang paling sempurna, paling efektif, asal tadi hadirkan keyakinan. Seluruh para ulama sepakat. Tapi bolehkah kita minta ruqyah orang lain? Boleh, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebab apa? Bagaimanapun sedikit banyaknya kita mulai meminta kepada manusia. Makanya Nabi sampai kemudian memberikan jaminan 70.000 yang akan dijamin masuk surga tanpa hisab. Cirinya apa? Tidak minta ruqyah. Jadi, tidak minta ruqyah. La yastarqun. Tidak minta ruqyah. Oh, berarti nggak boleh minta ruqyah? Boleh. Tapi grade-nya yang nggak minta ruqyah itu lebih tinggi. Sebab apa? Dia langsung mintanya kepada Allah. Dengan cara apa? Langsung baca sendiri. Letakkan di tempat yang sakit. Bismillah, Bismillah. Ulangi lagi. Namanya juga memohon. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita diminta, ya kita baca. Ya, yang apa yang bisa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kepada kita. Salah satunya ini, tolong ini diajarkan. Jadi karena ini yang insya Allah akan semakin menguatkan akidah dan tauhid kita. Allahumma Rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali daripadamu. Shifaan la yughadiru saqama, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun penyakit. Subhanallah. Tidak sedikit pun meninggalkan penyakit. Hadis yang keempat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasul pernah menjengukku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Nabi membaca Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan 3 kali. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1628. Ini contoh lagi Nabi menjenguk sahabat-sahabatnya yang sedang sakit. Tujuannya untuk menghibur lalu mendoakan. Nah, Nabi SAW mencontohkan di dalam ini, sebut namanya. Siapa namanya? Misalkan siapa yang Umar ke, siapa Ahmad ke, Allahumma shfi Ahmad, Allahumma shfi Ahmad, Allahumma shfi. Jadi sebut anak kita, sebut nama istri kita. Baca 3 kali. Nah, diulang-ulangnya, insya Allah ini memberikan efek. Diulang-ulang. Ulangi lagi. Maka dalam segala sesuatu sering kita dianjurkan dan diajarkan untuk mengulang-ulang. Doa itu diulang-ulang.
Allahumma, Allahumma, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Salah satu di antara yang kita baca duduk di antara dua sujud itu kan. Nabi kadang bacanya apa? Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, diulang-ulang. Nah, diulang-ulang. Lebih-lebih hadirin, salah satu ruqyah yang paling efektif, paling mujarab itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka baca penuh keyakinan. Letakkan di tempat kita, tiupkan, baca lagi. Tiupkan, baca lagi. Terus baca. Jangan kita bosan. Nah, ini kadang kita, Masya Allah, lagi sakit, lalu kemudian belum ada obatnya. Seakan sudah habis ya waktu kita atau umur kita. Padahal ya Allah memberikan resep-resep kepada kita untuk membangun keyakinan kita. Termasuk juga ini hadirin dari hadis yang kelima, Abu Abdullah Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah. Beliau mengadukan kepada Rasulullah waja'an, sakit, yajiduhu fi jasadihi, yang beliau temukan di jasadnya. Nah, ini boleh. Jadi dalam kasus ini pertama mengadu kepada manusia tentang rasa sakit boleh ke? Boleh. Sesuatu yang tidak masalah. Jadi mengadu kepada sesama manusia tentang keadaannya. Terlebih ketika kita ingin mendapatkan jalan keluar. Ini yang diperbolehkan. Yang enggak boleh itu apa? Yang enggak boleh itu kita mengadukan tentang Allah kepada makhluk, itu yang dilarang. Mengadukan tentang Allah kepada makhluk. Ya misalkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ini enggak adil, Allah ini zalim. Apa kurangnya kita ini? Masih jak begini-begini jak. Langsung adu kepada manusia. Nah, ini orang yang diharamkannya. Ngadukan Allah kepada makhluk. Tetapi kalau kita mengadu rasa sakit yang kita alami ke dokter atau orang yang kita berharap dia punya ilmu tentang masalah ini, tidak masalah. Sebagaimana Uthman bin Abil As pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang rasa sakit di badannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW berikan resep apa? Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Lalu waqul, baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah. Sakit di kepala. Bismillah, bismillah, bismillah. Jadi waqul sab'a marrat, kemudian setelah itu baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, ya Allah aku berlindung dengan kekuatanmu, wa qudratihi, dan kekuasaanmu. Masya Allah, kita bertawasul dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Masya Allah. Min syarri ma ajidu wa uhadir, dari apa yang aku temukan ya Rasulullah, ya Allah. Jadi sambil kita terus ulangi 7 kali. Jadi bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika, bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulangi lagi penuh pengharapan, penuh dengan totalitas keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, insyaallah karena waktu sudah habis, masih ada beberapa riwayat hadis terkait dalam masalah ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu petunjuk kembali untuk kita mengingatkan diri sendiri maupun juga kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit, apa yang mestinya kita lakukan. Mudah-mudahan insya Allah ini bagian dan cara kita ya untuk mengoptimalkan dan menjaga nilai keimanan dan tauhid kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.